Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Jumpa lagi dengan kami di sini dalam program literasi, team teaching, mata kuliah digital citizenship untuk tingkat 1 khususnya rumpun ilmu sosial humaniora. Baik, seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang menarik terkait dengan digital citizenship. Dan tidak sendiri, saya ditemani dengan seorang pakar, mantan model juga ya, Ibu Dr. Indah Mulyani. Apa kabar Ibu? Baik, Pak Juma. Ya, Alhamdulillah. Pak Juma gimana kabar? Kabar baik juga, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kita semua harus Sehat. sehat. Baik, adik-adik mahasiswa, kita sudah sampai di pekan yang cukup jauh dari awal semester dan sudah mulai menuju akhir-akhir ya, Bu Indah. Dan pada hari ini kita akan membahas, tentu adik-adik akan menyaksikan, mengikuti apa yang akan dipaparkan pada masing-masing sesi. Setelah itu tentu seperti biasa juga adik-adik akan mengikuti V-class, virtual class ya. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi Bu Indah, topik kita hari ini apa ya Bu Indah ya? Baik, Pak Juma. Ya, jadi tanpa terasa sekarang ternyata udah masuk minggu ke-13 ya, Pak Juma. Betul. Jadi dari sekian pertemuan awal sampai dengan sekarang mungkin di pertemuan minggu ke-13 ini kita akan membahas terkait dengan privasi dalam relasi sosial daring. Jadi kan kalau kemarin-kemarin kita udah bahas banyak sekali ya aktivitas gitu ya. Nah, kemudian mungkin kita bisa di minggu ini kita menekankan pada pentingnya privasi dalam relasi sosial daring. Nah, mungkin di segmen awal ini Pak Juma kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan privasi daring. Apa sih sebenarnya privasi daring itu gitu ya? Kalau misalkan di istilah populernya gitu ya, ini disebut dengan online privacy behavior. Jadi perilaku privasi daring gitu ya. Nah, kalau kita lihat dulu sebelum kita membahas terkait dengan definisi dari atau arti dari privasi itu sebenarnya apa sih gitu ya. Di sini ada kondisi ataupun fenomena yang ada di dalam dunia maya gitu ya. Di sini ada sebuah bagan terkait dengan relasi sosial, trust dan kemudian dengan privasi. Jadi gambar ini menggambarkan hubungan yang erat tentang relasi sosial gitu ya, atau hubungan individu dengan individu lainnya, kemudian trust atau rasa percaya, dan juga kemudian privasi dalam konteks dunia maya atau di online environment gitu ya, lingkungan daring. Nah, ketiga komponen ini sebenarnya saling mempengaruhi dan menjadi dasar dalam kita nanti memahami online privacy behavior gitu. Nah, kalau terkait gambar yang ada, Pak Juma, ini menunjukkan bahwa sebenarnya dalam menjalin relasi sosial atau dalam setiap hubungan sosial yang dibangun di dalam dunia maya ataupun di dalam lingkungan digital gitu ya, itu selalu dimulai dengan adanya interaksi yang kemudian akan berkembang menjadi sebuah rasa percaya dengan lawan bicara atau orang lain gitu, dan akhirnya akan mempengaruhi keputusan individu mengenai apakah informasi pribadinya akan dibagikan atau tidak gitu. Atau dengan kata lain ini sebenarnya online privacy behavior ini tidak berdiri sendiri tapi juga dipengaruhi oleh seberapa jauh atau seberapa kuat hubungan pertemanan atau relasi sosial yang terjalin, serta seberapa baik ataupun seberapa tinggi tingkat kepercayaan yang terbentuk ataupun dibentuk selama proses relasi sosial itu terbentuk gitu. Misalkan contohnya nih, awalnya kita saling follow di sebuah akun media sosial gitu. Terus karena saling follow kita bisa saling mulai kasih komentar nih Pak Juma. Terus kemudian berlanjut ke direct message gitu ya, atau pesan yang pribadi. Terus bisa jadi juga kemudian mulai muncul trust di situ karena memang interaksi yang terjadi, kemudian kita melihat atau mengamati tampilan-tampilan atau konten-konten yang dipost di media sosialnya gitu ya. Terus akhirnya mulailah bertukar nomor WhatsApp, kemudian berpindah gitu ya, jadi
melakukan percakapan yang sifatnya lebih pribadi karena melalui nomor WhatsApp atau nomor handphone gitu. Nah, nomor handphone itu kan sebenarnya juga merupakan bagian dari identitas pribadi sebenarnya begitu. Nah, jadi semakin dekat hubungan seseorang gitu ya, maka trust-nya akan semakin besar dan akan semakin besar juga kemungkinan untuk membuka informasi pribadi gitu atau membagikan informasi pribadi gitu. Nah, privasi itu sendiri sebenarnya adalah kalau kita mendefinisikannya melalui legal perspektif gitu ya, itu sebenarnya terkait dengan right to be let alone. Jadi sebenarnya untuk tidak lebih mengarah pada hak untuk tidak diganggu atau individu punya hak untuk melindungi kehidupan pribadinya dari campur tangan orang lain. Jadi privasi itu artinya kita punya hak untuk melindungi kehidupan pribadi kita dari campur tangan orang lain. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang perspektif psikologi, sebenarnya privasi ini mengandung 3 unsur. Itu ada kontrol, autonomi, sama freedom of choice sebenarnya kalau dari poin-poin yang ada. Jadi yang pertama itu adalah terkait bahwa privasi ini adalah sebagai bagian dari kontrol. Kenapa kontrol itu penting? Karena di dalam dunia digital hampir semua aktivitas melibatkan pertukaran informasi, sehingga kita harus punya kontrol atas data atau identitas diri kita. Misalkan siapa saja yang boleh untuk mengakses atau mengetahui lokasi, siapa saja yang bisa atau boleh melihat unggahan, siapa saja yang boleh mengakses atau aplikasi mana saja yang diperbolehkan untuk mengakses nomor telepon gitu, karena itu sudah menyangkut dengan data pribadi itu. Terus yang kedua terkait sama autonomi. Autonomi atau otonomi itu adalah artinya kemampuan individu untuk membuat keputusan secara bebas tanpa tekanan dari pihak lain. Nah, kalau dalam konteks privasi nih, ketika individu atau seseorang pengen punya kebebasan untuk memutuskan dia mau unggah foto atau enggak, dia bebas, dia punya hak untuk mau menutup kolom komentar, misalkan dia punya hak untuk men-share foto profil atau menjadikannya private dan yang lain sebagainya gitu ya. Kemudian mungkin kalau di media sosial sekarang banyak yang bagaimana dia bisa menyaring teman-teman, jadi beberapa orang saja yang mau dibagikan dan lain sebagainya, atau close friendship misalkan. Kemudian yang terakhir ada freedom of choice, itu adalah kebebasan memilih. Nah, individu ini atau setiap orang punya hak untuk memilih terkait dengan informasi apa yang dibagikan, siapa saja yang memperoleh atau boleh mengetahui informasi tersebut, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi kalau dari dua perspektif ini, baik legal maupun psikologi gitu ya, maka sebenarnya kita bisa mendefinisikan bahwa privasi ini adalah kemampuan seseorang gitu ya untuk menentukan siapa yang mengetahui informasi tentang dirinya, kemudian kapan informasi tersebut bisa dibagikan, dan seberapa banyak informasi yang ingin ia bagikan. Gitu. Jadi sebenarnya privasi itu terkait dengan bagaimana kita menentukan kapan dan seberapa banyak informasi yang akan kita bagikan sebenarnya di dalam lingkungan digital atau online environment gitu. Nah, kemudian di slide berikutnya. Nah, ini yang menarik nih Pak Juma, bahwa sebenarnya kalau tadi kita bahas terkait sama definisi tentang privacy, itu kan sebenarnya seberapa ada hak kita untuk seberapa jauh kita bisa membagikan informasi gitu, identitas pribadi gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di dalam bagan ini, itu ada privacy paradox gitu, yaitu sebenarnya adalah satu kondisi yang terdapat ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku seseorang terkait dengan privasi di dunia digital atau online privacy behavior gitu ya. Kadang ada orang ataupun beberapa orang yang mengaku sangat concern ataupun peduli sama privacy gitu ya. Tapi justru dalam kenyataannya, ia justru sering membagikan berbagai informasi pribadi secara sukarela melalui internet. Nah, fenomena ini tuh disebut namanya privacy paradox. Jadi
ketidaksesuaian sebenarnya begitu. Nah, ini paling banyak diteliti dalam bidang online privacy behavior karena sebenarnya bisa menjelaskan kenapa kok bisa ada kebocoran data pribadi yang bukan hanya disebabkan karena adanya serangan cyber, tapi juga sebenarnya karena perilaku penggunanya sendiri. Misalkan contohnya, misalkan saya, privasi itu buat saya penting. Contohnya misalkan nomor handphone aja tuh buat saya ada sesuatu yang privasi yang nggak boleh sembarangan misalkan dibagiin. Tapi ternyata dalam kenyataannya banyak sekali ia memposting ataupun menampilkan konten-konten dalam media sosial yang sebenarnya ini memuat informasi-informasi pribadi. Misalkan dia foto gitu ya, tapi terus foto misalkan sharing lokasi secara real time. Nah, itu juga termasuk salah satu bagaimana kita membocorkan data pribadi kita gitu. Karena kita kasih lokasi kita secara real time yang sebenarnya itu adalah informasi yang sifatnya private gitu. Kemudian misalkan kita mengklik tautan yang nggak dikenal atau sumbernya nggak jelas gitu, kita main klik, itu juga sebenarnya adalah kita nggak kita tidak membatasi tadi hak kita untuk membatasi sejauh mana kita boleh ataupun pengen atau nggak pengen untuk mengakses sesuatu, kan sebenarnya itu bagian juga dari privacy gitu. Jadi itu sebenarnya terkait dengan privacy paradoks. Jadi banyak orang yang sebenarnya peduli dengan privasi gitu ya, mengakui bahwa dia sangat peduli dan concern sekali gitu ya tentang tentang identitas pribadinya, tapi ternyata perilakunya justru bertolak belakang dengan apa yang disampaikan gitu. Nah, ini banyak sekali bisa jadi ini tuh terjadi misalkan karena adanya social reward, jadi dapat penghargaan secara sosial atau contohnya misalkan kayak dapat popularitas, kemudian dapat komentar-komentar positif dari hasil postnya gitu. Kemudian bisa jadi juga privacy paradox ini karena ada peer pressure, misalkan teman-teman semua nge-tag lokasi gitu, kemudian ada aktivitas tertentu yang memang di-post sama semua teman-teman misalkan gitu. Ada juga teman-teman yang misalkan mungkin lagi ikut yang lagi FYP atau apa gitu istilah anak sekarang gitu. Nah, itu juga sebenarnya ada tekanan-tekanan seperti itu sehingga akhirnya mereka membagikan atau men-share konten yang memang ternyata memuat banyak informasi yang sifatnya personal gitu. Terus juga yang slide berikutnya. Nah, ini sebenarnya terkait dengan hasil penelitian gitu. Jadi di dalam sebuah hasil penelitian ini ada terkait dengan privacy concern. Jadi ada penelitian yang membuktikan bahwa ketika individu punya tingkat kekhawatiran tinggi terhadap privasinya, ia akan lebih aktif melakukan berbagai tindakan untuk melindungi hak privasinya. Mereka tidak hanya menyadari bahwa privasi itu penting, tetapi juga benar-benar menerapkan perilaku yang kemudian mendukung keamanan data. Nah, ini hasil riset ternyata bertolak belakang dengan fenomena yang ada. Kalau tadi fenomenanya kan ada kondisi privacy paradox gitu ya, yang bertolak belakang, tapi ternyata sebenarnya kalau orang makin concern harusnya dia akan semakin protect ataupun melindungi data-data pribadi yang ia miliki gitu. Sehingga bentuk perilakunya pasti akan mendukung keamanan data pribadi, misalkan nggak sembarangan ngeklik link yang nggak jelas sumbernya, kemudian dia akan memperhatikan terkait identitas pribadi yang harus dicantumkan gitu, misalkan kayak men-share foto
KTP atau misalkan foto paspor gitu ya, terus misalkan boarding pass dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya adalah salah satu ataupun termasuk ke dalam informasi yang sifatnya personal atau pribadi gitu, karena orang lain bisa langsung mengetahui gitu ya kita mau kemana, terus bahkan real time location dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana perilakunya dalam memposting konten di media sosial gitu pada umumnya. Nah, kemudian juga di kalimat yang berikutnya dinyatakan bahwa privacy concern ini atau kekhawatiran individu terhadap privasi ini bisa muncul karena sebenarnya individu bisa menyadari bahwa penyalahgunaan informasi itu bisa menimbulkan konsekuensi negatif, misalkan pencurian identitas, kemudian bisa ada penipuan, kemudian cyber stalking gitu ya, kemudian penyalahgunaan data untuk pinjaman online yang sifatnya ilegal gitu ya, dan yang lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya privacy concern atau kekhawatiran terkait kekhawatiran kita terhadap data pribadi gitu ya, kekhawatiran terhadap privasi itu muncul karena ada ada pemahaman terkait dengan konsekuensi dari tersebarnya identitas pribadi gitu, sebenarnya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga istilah terkait dengan privacy fatigue. Jadi di dalam penjelasan ini, privacy fatigue ini adalah kondisi psikologis ketika individu, fatigue itu kan capek ya, jadi kondisi psikologis ketika individu tuh capek, terus jenuh gitu ya, dan tidak berdaya ketika menghadapi berbagai persoalan privasi di internet. Misalkan, aduh udah capek-capek jaga privasi kita, identitas dan sebagainya, tapi kemudian kita menemukan banyaknya data-data nomor gitu yang disebarluaskan di dalam sebuah konten media sosial atau yang lain sebagainya gitu ya, atau ada orang lain yang justru malah mempost gitu yang kita udah jaga, kita nggak mau itu diketahui gitu ya, tapi kemudian orang lain malah mempost dan lain sebagainya. Itu jadi kita kayak udahlah capek gitu, sehingga hal yang ini akhirnya juga ketika semakin tinggi nih rasa capeknya gitu ya, rasa lelahnya, semakin tinggi privacy fatigue, maka semakin tinggi pula kecenderungan individu untuk pada akhirnya membagikan informasi pribadi, karena ya udahlah teman saya juga udah nge-share foto yang kemarin, ya udahlah gitu. Padahal kita bisa saja untuk memberikan informasi bahwa saya nggak pengen ya ini di-share dan lain sebagainya, itu sebenarnya hak kita. Kemudian akhirnya kita jadi nggak peduli sama tentang data security kita, jadi kita nggak agak cenderung abai gitu, sampai pada akhirnya dan di ujungnya adalah privacy disengagement. Akhirnya ya udah, terserah deh, saya udah nggak peduli lagi, kayaknya udah nggak ada yang bersifat privacy gitu. Nah, ini biasanya kemudian berdampak juga pada terlalu banyaknya informasi personal yang memang informasi personal dirinya yang udah terlanjur banyak gitu di media sosial gitu, sehingga privacy fatigue ini bisa meningkatkan resiko dari tadi penyebarluasan informasi pribadi gitu. Karena ya tadi ada kebocoran data, kemudian perubahan kebijakan tentang privasi dan yang lain sebagainya. Nah, itu dari hasil riset. Nah, kemudian kalau kita lihat, kenapa sih dampaknya tadi ya kalau kita punya privacy concern, kalau privacy concern muncul karena kita tahu sebenarnya dampaknya kalau misalkan informasi personal kita tuh tersebarluaskan. Nah, ini ada beberapa yang memang merupakan contoh kejadian yang memang terjadi itu karena diawali terlalu banyaknya informasi personal yang bisa diketahui seseorang gitu, kurang lebih. Jadi ada yang kena scam, kemudian ada juga yang mengalami penculikan dan yang lain sebagainya gitu. Nah, sebelum kita ke media sosial, kurang lebih gitu Pak Jumah terkait online privacy behavior. Iya.
ya. Adik-adik mahasiswa ingin ketahui ada terkait privacy online ini. Tadi di paparan Bu Indah menyampaikan bahwa ada trust itu dibangun dari relasi sosial, kemudian menjadi privasi. Pertanyaannya kemudian kan pada realitanya trust itu kan berubah ya, Betul. dinamis ya. Betul. Bagaimana kemudian ketika dia sudah dapat trust, kemudian ada dia memberikan ruang atau memberikan akses pada privasinya, kemudian trust itu berubah level kepercayaannya. Nah itu bagaimana, Bu? Iya, makanya kan padahal sebenarnya data personal kita mungkin sudah terlanjur kita buka kan Yeah. gitu ya Pak Juma. Makanya memang kita juga perlu hati-hati terkait dengan kualitas relasi sosial itu sendiri nih Pak Juma. Jadi mungkin nanti di akhir segmen itu juga ada terkait bagaimana kemudian kita menciptakan ataupun meningkatkan terkait dengan privasi. Salah satunya adalah di kualitas relasi sosial. Kadang ada kualitas relasi sosial yang misalkan kalau saya sama Pak Juma nih, saya udah kenal bukan hanya melalui ruang lingkup digital atau melalui media sosial aja, tapi saya emang udah tahu orangnya, saya udah kenal baik gitu. Kadang kan kita relasi sosial yang terjalin di dalam dunia digital itu tidak semuanya memang orang yang kita tidak tahu di dunia nyata, tapi sebagian besar juga orang-orang yang sudah kita kenal di dunia nyata. Nah, itu kan sebenarnya perbedaan kualitas relasi sosial, mungkin saya dengan Pak Juma, dengan saya mungkin dengan teman online saya yang saya nggak pernah ketemu, kemudian nun jauh di sana dan lain sebagainya gitu ya. Trust memang pasti akan terbangun seiring perjalanan dengan interaksi yang terjalin. Misalkan mungkin saya sama Pak Juma ngobrolnya ya sebatas aja, tapi mungkin lebih intens atau lebih dalam dengan teman saya yang nun jauh di sana, yang teman online saya misalkan gitu. Tapi kan tetap bahwa trust itu tidak hanya terbangun dari seberapa intens saja, tapi sebenarnya ada juga hal-hal di luar itu. Misalkan seperti kalau saya sama Pak Juma hubungan relasi sosial saya bukan sebatas teman di medsos aja, tapi kita misalkan kolega di tempat kerja, terus kebetulan kita juga teman dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian akan juga berdampak pada tadi online privacy behavior. Saya mungkin akan lebih merasa leluasa, atau mungkin saya akan lebih trust saya akan lebih besar ketika saya harus men-share misalkan alamat rumah saya sama Pak Juma dibandingkan dengan yang nun jauh di sana misalkan seperti itu, karena berkirim dan yang lain sebagainya misalkan bisa melalui kalau saya udah tahu nih Pak Juma pasti akan ngirim sesuatu dan saya tahu orangnya Pak Juma nih gitu yang akan ngirim itu sih sebenarnya yang kemudian akan membedakan bagaimana kita online privacy behavior kita gitu Pak Juma. Jadi terkait sama kualitas dari relasi sosial itu sendiri. Baik, terima kasih Bu. Jadi dinamis, kemudian tapi pengukurannya adalah terlihat sejauh mana mungkin durasi mengenalnya. Jadi karena trust itu dibangun, dipupuk tidak hanya dalam waktu semalam, dan kemudian juga sejauh apa rekam jejak dalam berkomunikasinya mungkin gitu ya statusnya. Sebenarnya masih ada nih beberapa pertanyaan lagi ya, tapi seperti misalkan bagaimana tentang tadi disebut privasi itu adalah hak ya. Iya, betul. Privasi itu adalah hak. Mungkin juga adik-adik mahasiswa juga sudah mau ada beberapa yang tergelitik. Nanti tenang saja, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi adik-adik mahasiswa sekarang di segmen berikutnya, adik-adik sekarang mahasiswa boleh cari cemilan dulu ya, minum, nanti balik lagi ya untuk nonton kami di sini. Di UGTV program literasi tim teaching atau kuliah digital citizenship. Kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya.
Baik, adik-adik mahasiswa, masih berjumpa lagi dengan kami di sini di program literasi, tim teaching mata kuliah Digital Citizenship. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi sempat terpotong untuk jeda sebentar ya, Bu Indah. Pertanyaannya adalah, privasi itu adalah hak. Sebenarnya sejauh apa sih kita bisa mengklaim hak kita atau privasi kita itu? Jadi privasi itu dikatakan hak ya, Pak Juma, karena sebenarnya kan memang setiap individu punya kewenangan atau kebebasan untuk mengendalikan informasi pribadi yang ia punya, kehidupan pribadinya serta ruang pribadinya tanpa campur tangan dari orang lain gitu ataupun pihak lain gitu. Artinya individu punya kebebasan ataupun wewenang gitu ya, keleluasan untuk mengatur ruang pribadinya, di mana apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, atau yang mau atau yang tidak mau ia bagikan gitu. Misalkan contohnya Pak Juma foto saya gitu. Terus habis itu Pak Juma main posting di media sosial tanpa izin, Ibu saya ini ya upload ya fotonya, misalkan gitu, boleh nggak gitu. Nah sebenarnya saya punya hak untuk minta supaya itu dihapus gitu fotonya gitu. Nah kemudian misalkan juga nomor telepon itu kan sebenarnya adalah privasi. Tanpa izin atau tanpa bertanya, Pak Juma nge-share misalkan nomor saya, Pak Juma ngasih ke siapa gitu, ke bagian mana misalkan seperti itu. Nah itu juga bisa saya bukan tuntut ya, tapi lebih ke saya mengadakan protes gitu, bahwa itu kan nggak boleh Pak, itu kan data personal saya, kenapa main dibagiin tanpa izin saya gitu. Jadi sebenarnya terkait semua informasi personal itu untuk dibagikan itu perlu izin dari yang bersangkutan. Kenapa? Karena itu hak, ibaratnya wewenang yang memang kebebasan kita secara penuh untuk mengatur mana yang boleh dan nggak boleh dari data personal kita yang untuk dibagikan gitu. Wewenang kita sepenuhnya gitu. Oh gitu. Jadi ada ruang privasi, Betul. itu ada hak-haknya. Nah, gimana kemudian masuk ke dalam sekarang ke wilayah media sosial ya, Betul. dan pembahasan di bagaimana online privacy di media sosial. Betul. Silakan Bu Indah. Nah, memang online privacy pada akhirnya sangat bukan berdampak ya, tapi sangat erat kaitannya dengan media sosial, karena memang informasi terkait pribadi gitu ya, itu banyak sekali. Misalkan banyak sekali informasi pribadi itu yang memang ditampilkan di media sosial. Sederhananya misalkan kalau misalkan kita punya profil gitu ya, kita tidak hanya mencantumkan foto kita, tapi juga terkait dengan identitas kita, misalkan namanya, kemudian bisa jadi alamatnya dan lain sebagainya. Nah itu hak kita sebenarnya mau nge-share alamat detail sampai RT RW, atau hanya misalkan tinggal di mana, Depok, Jawa Barat misalkan gitu. Nah itu sebenarnya bagian dari hak privasi. Nah ini online privacy di media sosial ini kemudian banyak dibahas terkait dengan banyaknya mungkin bukan pelanggaran ya, tapi banyaknya mungkin privasi yang mungkin sangat terbuka atau ruang pribadi yang terbuka secara publik yang biasanya terjadi di lingkungan atau ruang lingkup media sosial gitu. Nah, di sini ada sebuah riset dulu, diawali dengan riset di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku privasi remaja di media sosial, yang memang banyaknya respondennya adalah remaja nih. Jadi dari salah satu jenis media sosial gitu ya, perilaku privasi remaja ini ternyata tadi dipengaruhi oleh peer influence atau pengaruh dari teman sebaya, kemudian popularitas dan tingkat trust gitu ya. Tadi juga sempat dibahas di awal bahwa kenapa orang mungkin membuka informasi pribadinya, salah satunya karena ada peer pressure tadi gitu ya, adanya tekanan ataupun pengaruh dari kelompok teman sebaya. Nah jadi keputusan bagaimana individu itu mempublish ataupun tidak terkait informasi pribadinya di akun media sosialnya itu tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran pribadi
seperti privacy concern individu itu sendiri, tapi juga oleh lingkungan sosial di mana ia berada gitu. Nah, kadang misalkan contohnya misalkan di situ peer influence gitu ya. Namanya remaja biasanya pasti banyak di usia-usia remaja itu ibaratnya kiblatnya itu adalah teman sebaya. Kenapa dibilang sampai kiblatnya? Karena memang pengaruh teman sebaya itu sangat besar di remaja. Karena remaja sangat ingin untuk menjadi bagian dari teman-temannya gitu, menjadi bagian dari kelompoknya gitu. Sehingga memang pengaruhnya sangat besar terhadap bagaimana remaja akan mengatur privasi akun media sosialnya. Kalau teman saya di di Profil. ya di profilnya menampilkan identitas mengenai alamat rumah yang lengkap sampai dengan nomor handphone, ya saya juga lah gitu, karena supaya apa, supaya mirip ataupun sama dengan teman sebayanya, contohnya seperti itu. Kemudian misalkan terkait sama yang kedua, penjelasannya kedua, bahwa ternyata lain tadi ada peer pressure, kemudian ada peer influence dan lain sebagainya. Ini juga ada bahwa remaja yang lebih populer tadi terkait dengan popularitas, remaja yang lebih populer di sekolah cenderung memilih profil media sosial yang bersifat publik gitu. Artinya bisa diakses oleh semua orang gitu. Karena biasanya mereka yang punya popularitas itu pengen lebih gampang untuk ditemukan oleh orang lain, lebih aktif dalam berinteraksi, kemudian senang untuk mendapatkan perhatian, kemudian sedang dalam usaha untuk membangun image dalam dunia dalam media sosial dan yang lain sebagainya. Ketika akun mereka sifatnya publik gitu ya, bisa dilihat oleh semua orang, maka kemungkinan followernya lebih banyak, kemudian pertemanannya juga pasti akan lebih luas, kemudian exposure-nya itu juga terhadap kontennya dia juga akan lebih luas dan yang lain sebagainya gitu. Beda dengan mungkin remaja yang tidak populer yang cenderung memilih profil media sosialnya itu sifatnya adalah private gitu ya. Kalau private itu kan sebenarnya kita bisa menyaring secara sadar gitu ya, siapa-siapa saja yang memang berhak untuk melihat seluruh tampilan, mana yang enggak. Kalau publik kan ya siapa aja bisa akses gitu. Nah, yang berikutnya ternyata bahwa hasil riset ini juga menjelaskan bahwa kelompok dengan tingkat kepercayaan atau trust yang lebih rendah terhadap lingkungan daring gitu ya, cenderung akan memilih akun yang lebih private. Misalkan kelompok-kelompok minoritas, kemudian misalkan mungkin remaja di usia yang lebih muda karena memang masih under supervise sama orang tua dan lain sebagainya gitu. Jadi terkait private dan public profile di dalam media sosial itu juga sebenarnya berkaitan dengan bagaimana online privacy behavior di dalam media sosial gitu kurang lebih. Nah, masih juga terkait dengan riset bahwa di slide berikutnya ini adalah mengenai perilaku privasi masih tentang remaja gitu ya, bahwa pentingnya pendidikan privasi digital ini harus disesuaikan dengan usia pengguna, kemudian tingkat kematangan serta melibatkan peran aktif dari orang tua. Jadi perilaku privasi remaja itu tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan dan juga tadi peer pressure artinya atau peer influence ya dari lingkungan pertemanan, tapi juga dari adanya pengawasan oleh keluarga atau dari orang tua khususnya gitu ya. Misalkan ada beberapa media sosial yang memang kemudian menetapkan usia minimum pengguna gitu. Itu adalah salah satu bentuk cara untuk pendidikan mengenai privasi digital gitu. Artinya kalau memang usia minimum penggunanya misalkan katakanlah 13 tahun atau 16 tahun gitu di beberapa tergantung platformnya ya gitu. Nah, itu sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai keluarga gitu ya bertugas untuk mengingatkan dan juga mengawasi bahwa ketika anak-anak usia di bawah usia yang ditentukan sama media sosial ya jangan punya dulu gitu misalkan. Gitu.
Karena kan suka ada aja ya Pak Juma yang manipulasi angka kelahiran, data kelahiran supaya bisa bikin account gitu ya. Nah itu yang sebenarnya harus dihindari gitu, karena itu bagian dari pendidikan mengenai bagaimana menumbuhkan mungkin sedikit privacy concern ya, atau kekhawatiran terkait data pribadinya ya dari awal dari rumah gitu. Nah kemudian di slide berikutnya, nah ini kalau misalkan di dalam media sosial gitu ya, ini banyak sekali relasi di dunia digital ini yang terjalin pada umumnya di media sosial ini rentan dengan online deception sama manipulasi. Online deception itu kan kebohongan daring gitu ya kalau di translate gitu. Jadi sebenarnya karena nggak semua orang yang berinteraksi di internet ini sebenarnya punya niat yang baik gitu ya. Jadi tidak semua orang yang memiliki akun media sosial dan berinteraksi di dalamnya itu punya niat yang baik, itu yang harus kita sadari. Sebagian individu ini justru, sebagian pengguna gitu ya, justru pengguna media sosial justru punya akun-akun yang menyertakan identitas palsu, informasi yang dia manipulasi gitu ya. Kemudian dia bisa melakukan pendekatan emosional tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi gitu sebenarnya. Nah, menjaga privasi bukan hanya berarti kita melindungi data pribadi, tapi kita juga harus tahu bagaimana orang lain bisa memanfaatkan kelemahan kita untuk memperoleh akses. Itu yang harus disadari. Nah, kadang ketika ketika seseorang membangun hubungan di dunia digital gitu ya, ada kemungkinan tadi bahwa lawan bicaranya atau orang lain yang ada di media sosial itu atau di dunia digital itu menggunakan kebohongan sebagai langkah awal untuk memanipulasi aspek psikologis korban gitu. Nah, kenapa sih kemudian di media sosial ini atau relasi daring ini kemudian rentan terhadap online deception gitu ya? Karena kalau kita berinteraksi tatap muka gitu ya, kita kan langsung ketemu nih sama orangnya. Tapi kalau misalkan interaksi daring gitu ya, punya karakteristik yang bisa memudahkan orang lain memanipulasi hal tertentu. Misalkan nggak ada kontak fisik, kita nggak tahu apakah benar yang di sana orangnya sesuai dengan foto profilnya. Bahkan sekarang juga udah zamannya AI ya, udah bisa meskipun video call juga tetap aja bisa beda gitu ya. Komunikasinya bisa secara anonim, informasinya bisa dengan mudah dimanipulasi ataupun direkayasa gitu ya. Nah, online deception kan tadi memang kebohongan daring gitu ya, yaitu tindakan menyampaikan informasi yang nggak benar atau menyesatkan dalam interaksi digital dengan tujuan tadi mempengaruhi persepsi, emosi, dan juga perilaku orang lain. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya yang dimanipulasi gitu ya dengan online deception gitu. Kemudian apa yang dimanipulasi? Yang pertama yang dimanipulasi itu adalah rasa berharga dari diri individu atau self esteem gitu ya. Jadi kalau harga diri atau self esteem itu adalah evaluasi individu terhadap dirinya, bisa positif, bisa negatif gitu ya. Nah, biasanya ketika individu mengevaluasi dirinya itu negatif gitu ya, itu cenderung akan lebih pengen atau lebih butuh diterima oleh orang lain karena menilai dirinya negatif, jadi pengennya diterima gitu sama lingkungan. Nah, manipulasinya nih dengan adanya kondisi tadi harga diri yang negatif gitu ya, manipulasinya bisa pujian yang berlebihan, dikasih perhatian terus-menerus gitu ya. Karena dengan adanya itu dia merasa diterima sama orang tersebut, misalkan gitu. Sehingga tadi membangun relasi sosial yang terasa semakin kuat, padahal sebenarnya mungkin karena itu palsu, karena kan itu bentuk manipulasi, contohnya gitu. Kemudian kalau tadi kebutuhan untuk diterima gitu ya, karena harga diri yang negatif, ada kebutuhan untuk diakui gitu. Nah, setiap individu punya kebutuhan ini untuk diakui keberadaannya gitu. Misalkan contohnya kebutuhan untuk diakui itu bisa dilihat dari jumlah followersnya banyak, setiap posting like-nya banyak,
terus centang biru, misalkan yang kayak gitu, kebutuhan untuk diakui gitu. Nah, manipulasinya memanfaatkan kebutuhan tersebut dengan menjanjikan popularitas, biasanya reward tertentu gitu. Karena dengan adanya reward itu kan dia merasa bahwa diakui gitu, popularitasnya dan lain sebagainya, atau dirinya diakui. Nah, kemudian apalagi yang dimanipulasi? Dia popularitas itu sendiri. Populer itu kan sebenarnya salah satu motivasi yang kuat, terutama khususnya pada remaja. Kalau populer itu kan dikenal banyak orang, gaul dan lain sebagainya. Nah, pelaku online deception ini kemudian memanfaatkan motivasi untuk motivasi yang ada pada remaja nih untuk menjadi populer di media sosial, misalkan dengan tadi menawarkan centang biru, menjanjikan nanti followersnya nambah dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah niat kriminalitas. Nah, pada tingkat yang lebih serius ternyata online deception atau kebohongan daring ini gitu ya, merupakan bentuk manipulasi yang digunakan sebagai bagian dari tindak kriminal. Karena tujuannya itu adalah pencurian identitas, kemudian pemerasan, eksploitasi gitu ya, manipulasi investasi dan yang lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya ya ujungnya atau akhirnya online deception itu akan menjadi satu bentuk perilaku yang memang ada niat kriminalitasnya gitu. Nah, manipulasi itu bisa tadi ya banyak kayak tadi kita menciptakan kondisi bagaimana dia merasa diterima, kondisi bagaimana dia merasa diakui, dan yang lain sebagainya. Gitu. Nah, ini adalah terkait dengan online deception dan manipulasi. Nah, manipulasi itu juga didefinisikan sebagai proses yang melemahkan kemampuan untuk secara sadar membuat keputusan dan mengambil tindakan yang terbaik berdasarkan nilai-nilai dan batasan pribadi. Nah, manipulasi ini biasanya membuat seseorang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan gitu ya. Jadi gampangnya manipulasi itu ada iming-iming sebenarnya gitu, sehingga kita tanpa disadari akan membuka ruang privasi kita ya untuk mendapatkan hal-hal yang memang tanpa kita sadari kita inginkan sebenarnya gitu. Nah, berikutnya di sini, apa yang kemudian berusaha untuk dimanipulasi tadi sebenarnya udah dijelasin juga sih di slide berikutnya, di slide sebelumnya ya, tentang usaha-usaha manipulasi. Tapi kita lihat di lingkaran yang kuning ini agar tidak dapat berpikir dan berperilaku dengan jernih dan baik. Jadi sebenarnya manipulasi itu tujuannya ya supaya korban atau yang menjadi sasaran ini nggak bisa berpikir dan berperilaku dengan jernih dan baik gitu ya. Jadi bagan ini merupakan mekanisme psikologis yang seringkali digunakan perilaku dalam memanipulasi relasi daring gitu ya. Tujuan utama manipulasi sebenarnya bukan sekedar bikin bahwa korban ini percaya gitu ya, tapi juga membuat korban kehilangan kemampuan berpikir secara rasional sehingga lebih mudah dipengaruhi dan juga dikendalikan gitu. Nah, tujuan manipulasi ini ya yang tadi di bagian yang tengah ya, supaya nggak bisa berpikir secara rasional atau berpikir dan perilaku dengan jernih gitu ya. Sehingga korban akan mengambil keputusan berdasarkan emosi, rasa percaya yang berlebihan, kepanikan, dan yang lain sebagainya. Kemudian apa saja yang berusaha untuk dimanipulasi? Yang pertama adalah trust gitu. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan sosial. Nah, namun dalam dunia maya sebenarnya atau dalam dunia digital gitu ya, trust bisa dibangun secara artifisial melalui berbagai teknik manipulasi. Gitu. Misalnya sering ngirim pesan, sering ngasih perhatian, kemudian menunjukkan empati, berpura-pura memiliki pengalaman yang sama, memberikan bantuan kecil gitu ya. Nanti kalau kita sudah terbangun trust-nya gitu ya, kita tanpa sadar tadi akan membuka
ruang privasi kita, ngasih nomor telepon, alamat rumah gitu dan yang lain sebagainya. Karena memang trust itu kadang bisa terbangun melalui interaksi hubungan yang intens gitu. Nah, tapi balik lagi tadi ada batasan bahwa apakah memang kita kenal dia secara langsung atau enggak dan lain sebagainya. Tadi ditanyakan sama Pak Juma di segmen awal gitu ya. Kemudian yang berusaha dimanipulasi selain trust adalah strong emotion gitu atau emosi. Nah, ketika individu punya emosi yang sangat kuat gitu ya, kemampuan berpikir secara logis itu kemudian akan menurun sehingga pelaku akan memanfaatkan kondisi tersebut karena korbannya tidak akan bisa mengambil keputusan secara rasional gitu ya. Emosi positifnya emosi yang strong emotion yang kemudian dimanipulasikan misalkan perasaan dihargai tadi ya karena harga diri gitu ya. Terus rasa bangga karena kebutuhan untuk diakuinya tadi. Kemudian bahkan perasaan senang dan yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah yang dimanipulasi selain strong emotion dan trust adalah rasa ragu atau doubt gitu ya. Keraguan ini adalah kondisi ketika korban mulai ragu terhadap dirinya sendiri, terhadap penilaiannya, terhadap keputusan yang diambil gitu ya. Misalkan pelaku ini misalkan kamu sih terlalu curiga gitu, kamu tuh terlalu sensitif. Jadi rasa ragu yang muncul karena ini orang terlalu baik deh kayaknya. Tapi kemudian rasa ragu itu dimanipulasi lagi, kamu terlalu sensitif. Masa sih kamu nggak percaya gitu? Itu hal yang biasa gitu. Jadi memunculkan kemudian rasa ragu gitu, atau bukan menghilangkan rasa ragu yang mungkin di awalnya muncul karena perilaku dari pelaku misalkan gitu. Nah, berikutnya kemudian tadi niat kriminalitas dalam manipulasi. Nah, slide berikutnya ini juga menjelaskan dua slide sebelumnya di mana di dalam gambar ini adalah bagaimana manipulasi dalam relasi daring seringkali tidak berhenti tadi pada proses bagaimana mempengaruhi rasa trust, kemudian mempengaruhi strong emotion gitu ya. Tapi sebenarnya tujuan akhirnya adalah niat kriminal seperti yang tadi disampaikan. Berbagai teknik manipulasi tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan seperti mencuri data pribadi, memperoleh keuntungan finansial, melakukan eksploitasi gitu ya. Nah, di sini ada berbagai bentuk manipulasi gitu ya. Jadi ada 3 bentuk manipulasi yang 3 bentuk tujuan dilakukannya manipulasi. Yang pertama supaya dapat akses data personal, yang kedua supaya berkaitan dengan persoalan finansial gitu ya, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan seksualitas. Nah, manipulasi untuk mendapatkan akses data pribadi. Jadi tujuan utama manipulasi yang memperoleh akses terhadap informasi pribadi korban, misalkan nomor KTP, kemudian alamat rumah, nomor handphone, password, nomor rekening, dan lain sebagainya. Kemudian manipulasi untuk terkait dengan persoalan ataupun keuntungan finansial. Biasanya setelah mendapatkan kepercayaan dari korban, perilaku seringkali mengarahkan manipulasi pada keuntungan ekonomi. Yang berkaitan dengan ekonomi berarti misalkan contohnya pinjam uang, penipuan investasi, kemudian penipuan hadiah, dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah manipulasi berkaitan dengan seksualitas, di mana tujuan manipulasi ini yang paling sangat amat berbahaya. Yang lain juga berbahaya sih, cuma maksudnya ketika seksualitas ini adalah yang paling serius mungkin gitu ya. Niat kriminalitasnya adalah eksploitasi yang berkaitan dengan seksualitas.
Jadi pelaku menggunakan manipulasi psikologis untuk memperoleh foto, video, atau akses terhadap korban yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan seksual, gitu ya. Contohnya misalkan sexual grooming, itu proses ketika pelaku secara bertahap membangun hubungan emosional dengan korban untuk mempersiapkan terjadinya eksploitasi seksual. Nah, proses sexual grooming ini biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi dia bangun trust, kasih perhatian, tempat curhat, memenuhi segala kebutuhan emosi korban. Kemudian ada yang terkait dengan pelecehan seksual, yaitu segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Tadi karena dapat akses privasi yang berkaitan dengan dirinya yang untuk kebutuhan seksualitas, misalkan ada mengirim gambar pornografi, permintaan foto intim dan yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan sexual abuse. Gitu ya. Sexual abuse adalah bentuk eksploitasi seksual yang lebih serius karena melibatkan tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis ataupun emosional. Nah, dalam konteks digital, sexual abuse ini bisa jadi penyebaran foto intim tanpa izin, pemaksaan mengirim konten seksual dan yang lain sebagainya. Tuh. Kurang lebih begitu Pak Juma terkait online privacy behavior di dalam media sosial. Ya tuh tentang kalau manipulasi berarti kiat-kiatnya gimana sih kemudian supaya kita tuh tidak termanipulasi ya, karena kayak kehidupan sekarang tuh makin sulit ya dengan dunia maya. Tapi sepertinya itu akan menjadi pembahasan di segmen berikutnya ya. Betul, Pak Iya. Juma. Jadi kita adik-adik mahasiswa jangan kemana-mana, tetap di layar gawai adik-adik mahasiswa. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Baik, adik-adik mahasiswa, kita masih di program literasi mata kuliah Tim Teaching Digital Citizenship. Kita masih di sini bersama dengan Ibu Indah ya, yang akan kembali memaparkan tentang privasi online ya, privasi daring. Tadi di segmen 1 kita sudah bahas bagaimana kemudian ada relasi sosial, ada trust, ada kemudian otonomi dan sebagainya. Kemudian di segmen 2 juga kita sudah bahas tentang bagaimana kemudian itu berevolusi menjadi manipulasi bahkan ya. Nah sekarang kembali seperti yang saya ingin tanyakan, gimana sih kemudian untuk mengatasi manipulasi tersebut dan kira-kira apa tantangan dan hambatannya ketika untuk menjaga privasi daring. Silakan Ibu Indah. Baik, terima kasih Pak Juma. Jadi memang kalau kita tadi bahas terkait online privacy behavior di media sosial itu kan sebenarnya mengarah pada banyaknya ternyata bentuk manipulasi gitu ya, yang dimulai dengan online deception gitu ya, hanya kebohongan biasa gitu ya, tapi yang pada akhirnya akan merujuk pada sebuah niat kriminalitas yang kemudian tadi banyak sekali jenisnya yang sangat mengerikan ya juga sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya pentingnya kita untuk menjaga ruang private di dalam media sosial ya, karena tadi banyak sekali bentuk manipulasi yang kemudian mengarah pada sebuah niat kriminalitas yang tentu saja akan merugikan gitu, mulai dari pencurian data pribadi sampai dengan tadi penggunaan data pribadi untuk kebutuhan seksualitas gitu ya. Nah kemudian tadi Pak Juma sempat nanya gitu ya, supaya gimana sih kita supaya nggak gampang untuk termanipulasi gitu ya secara online. Tadi kalau misalkan garis besarnya tuh di sebuah bagian, kalau mungkin di bagian yang ini ya, sebenarnya manipulasi itu adalah bentuk usaha supaya bagaimana individu tidak bisa berpikir secara rasional gitu ya, masuk akal, logis gitu ya, sehingga pengambilan keputusannya itu false ataupun salah gitu. Nah artinya sebenarnya dalam melakukan interaksi gitu ya, atau relasi sosial di dalam media sosial ya, kita tetap harus menjaga rasionalitas yang kita punya
gitu. Nah, memang kalau di sini di slide berikutnya ini ada beberapa hambatan sebenarnya Pak Juma, yang akhirnya kenapa sih kok di dalam media sosial seringkali kita mudah untuk termanipulasi ya, karena sebenarnya ada eh, hambatan bagi kita untuk melakukan online privacy behavior di media sosial. Ada 3, karena ada constructive self expression, sociability, sama community engagement. Jadi sebenarnya memang menjaga privasi di dunia digital khususnya media sosial itu memang gak gampang, karena ada berbagai hal yang justru mendorong kita untuk pada akhirnya membagikan informasi kita secara pribadi gitu ya. Yang pertama ini ada constructive self expression atau ekspresi diri yang konstruktif. Artinya adalah kemampuan individu untuk mengekspresikan pikirannya, perasaannya, pengalamannya, kreativitasnya, nilai dan identitas dirinya secara positif melalui media sosial. Karena kalau kita lihat di media sosial saat ini banyak banget konten-konten yang memang menjadi sarana individu untuk mengekspresikan dirinya. Misalkan hanya dari mulai mengunggah foto, kemudian mengunggah video, menuliskan opini, kemudian sharing experience gitu ya, berbagi pengalaman, bahkan posting hasil karyanya gitu ya, membagikan achievementnya atau pencapaiannya, sampai dengan membuat konten yang sifatnya edukatif gitu ya. Nah, berbagai bentuk ekspresi diri ini sebenarnya adalah kebutuhan psikologis yang penting karena membantu individu dalam membangun identitas dan kemudian memperoleh perasaan puas gitu terhadap dirinya. Gitu. Jadi sebenarnya bertolak belakang kalau saya pengen mengekspresikan saya hari ini bahagia sekali bisa bertemu dengan Pak Juma di sini, terus saya bisa sharing terkait informasi ini dan lain sebagainya, tapi mungkin karena keinginan dan dorongan itu saya lupa bahwa mungkin ada beberapa informasi pribadi yang harusnya tidak di-share, misalkan seperti itu. Kemudian socialability, misalkan socialability ini adalah kecenderungan individu untuk membangun dan mempertahankan hubungan sosial dengan orang lain. Nah, media sosial ini mempermudah kita dalam membangun jejaring tersebut atau membangun hubungan sosial tersebut. Kita di media sosial bisa punya teman baru, mempertahankan hubungan dengan teman-teman yang lama mungkin nggak ketemu, terus bahkan bergabung dalam satu komunitas atau grup dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan untuk saling berinteraksi, saling diterima oleh orang lain kan sebenarnya kebutuhan dasar manusia gitu ya. Nah, dalam proses membangun ini biasanya seseorang akan mulai membuka informasi pribadinya supaya tadi relasi sosialnya itu terasa lebih dekat, kualitasnya terasa lebih baik, terasa lebih kualitinya lebih tinggi ibaratnya gitu. Nah, semakin akrab maka semakin besar kecenderungan kita untuk berbagi perasaan, berbagi cerita pribadi, kemudian berbagi informasi-informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon gitu ya. Nah, masalahnya akan muncul ketika hubungan tersebut ternyata tadi lawan bicaranya punya niat nggak baik, atau ternyata lama-lama kok tidak bisa dipercaya dan ini bukan menjadi lawan bicara yang aman untuk kita sharing banyak informasi gitu. Nah, terakhir adalah terkait community engagement, yaitu keterikatan dengan sebuah komunitas. Jadi keterlibatan individu secara aktif dalam satu komunitas atau kelompok secara bisa luring, bisa juga secara daring. Misalkan ada komunitas online game tertentu, komunitas hobi-hobi tertentu, fanbase misalkan gitu. Bisa juga dalam bentuk forum diskusi dan lain sebagainya. Karena melalui komunitas kita bisa dapat dukungan sosial dari sesama penyuka hewan misalkan, terus kita punya rasa sense of belonging, rasa saling memiliki gitu ya. Nah, community engagement ini akan menjadi hambatan privasi karena ketika kita aktif dalam satu komunitas maka akan semakin banyak informasi pribadi yang biasanya akan kita bagikan supaya kita bisa diidentifikasi menjadi bagian dari kelompok gitu. Misalnya kita menggugah lokasi kegiatan komunitas, membagikan identitas anggota dalam seperti struktur organisasi, terus menunjukkan aktivitas-aktivitas organisasi dan yang lain sebagainya gitu.
Eh, nah, inilah beberapa hal yang kemudian menjadi hambatan dalam individu melakukan ataupun menjaga identitas pribadinya gitu ya, atau hambatan dalam melakukan privacy secara daring. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi berbagai hambatan tersebut gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di slide berikutnya itu ada namanya communication privacy management. Jadi ini adalah salah satu perspektif yang menjelaskan bagaimana individu itu bisa mengelola, membagikan dan melindungi informasi pribadi ketika berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi kalau di communication privacy management ini berasumsi bahwa setiap individu punya hak atas informasi pribadinya dan berhak menentukan kapan, terus kepada siapa, terus dalam kondisi apa informasi tersebut akan dibagikan. Nah, ketika seseorang membagikan informasi kepada orang lain, itu sebenarnya ia sedang membuka batas privasinya. Semakin banyak informasi yang dibagikan, maka semakin kompleks pengelolaan batas informasi tersebut. Nah, communication privacy management ini ada 5 konsep utama. Yang pertama ada privacy ownership, yaitu keyakinan bahwa setiap individu punya hak kepemilikan atas informasi pribadinya. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengatasi hambatan privasi itu ya, pertama kita harus tahu dulu bahwa kita punya hak kepemilikan atas informasi. Artinya itu hak mutlak punya kita. Informasi tentang diri kita itu bukan barang milik, bukan hak publik, tapi memang hak kita sendiri. Sekedar nama lengkap, informasi alamat rumah, nomor telepon dan lain sebagainya itu adalah hak pribadi kita, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada privacy control. Nah, privacy control ini adalah kita ketika kita tadi menyadari bahwa kita punya hak penuh terhadap informasi pribadi kita, maka langkah berikutnya adalah kita punya hak penuh untuk mengendalikan akses tersebut, yaitu kapan kita pengen nge-share, pada saat apa informasi ini boleh dibagikan, itu kendali kita penuh gitu. Sehingga di privacy control ini contohnya misalkan di dalam media sosial ada beberapa pilihan kalau kita pengen post misalkan story itu. Ada yang untuk public, ada yang untuk private, ada yang untuk close friend dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kendali kita. Ini story ini mau kita share kemana nih? Nah, itu masuknya ke privacy control. Kemudian ada protect control atau privacy rules gitu ya. Jadi privacy rules ini adalah aturan yang kita buat mengenai bagaimana informasi pribadi dikelola. Aturannya bisa berupa siapa saja yang boleh tahu, kapan informasi dibuka, dalam situasi apa informasi dibagikan, informasi apa yang boleh dan nggak boleh untuk dipublikasikan gitu ya. Contohnya misalkan seorang mahasiswa misalkan mengunggah foto dia habis di wisuda gitu ya. Tapi mahasiswa ini nggak menyertakan lokasi real time gitu ya. Kemudian dia tidak mungkin menyertakan nilai IPK-nya dan lain sebagainya gitu ya. Artinya dia punya privacy rules tentang informasi apa aja yang layak untuk dipublikasikan. Jadi dia boleh foto pakai toga dan lain sebagainya, tapi ada informasi-informasi lain yang dia jaga sekali gitu. Jadi dia tetap bisa berekspresi tapi tetap ada rules-nya. Kemudian co-ownership. Ini adalah ketika individu atau seseorang membagikan informasi kepada orang lain, kemudian orang lain itu akan menjadi co-owner, jadi pemilik bersama informasi pribadi tersebut gitu. Jadi artinya informasi tentang diri saya ini bukan lagi jadi milik saya sepenuhnya, tapi juga milik orang lain yang saya bagikan itu. Misalkan saya share ke Pak Juma, ya berarti itu juga milik Pak Juma gitu. Kemudian yang terakhir adalah privacy turbulence, yaitu kondisi yang terjadi ketika tadi privacy rules-nya itu dilanggar.
sehingga muncul konflik mengenai siapa yang boleh mengetahui atau siapa saja yang tidak boleh mengetahui informasi tersebut. Biasanya privacy turbulence ini terjadi karena co-owner-nya membocorkan rahasia. Kemudian contohnya misalkan screenshot chat disebarluaskan gitu ya, itu masuk privacy turbulence. Foto pribadi dipublikasikan gitu ya, informasi yang digunakan di luar dari kesepakatan dan yang lain sebagainya gitu. Nah, kaitan kelima konsep ini membentuk sebuah siklus bagaimana kita mengelola data privasi kita, mulai dari keyakinan dan kesadaran bahwa data pribadi itu adalah milik kita sepenuhnya, kemudian kita mengontrol, kemudian kita memberikan rules atau batasan, kemudian kita harus tahu bahwa ketika itu dibagikan akan ada co-ownership dan kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan privacy turbulence. Nah, ketika kita memahami kelima komponen dari communication privacy management, maka kita akan lebih mudah mengatur bagaimana kita harus mempublikasikan, mengatur bagaimana kita mana informasi yang boleh, mana yang nggak boleh, dan yang lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian selain communication privacy management, cara lainnya agar kita tidak mudah termanipulasi gitu ya dalam dalam dunia media sosial adalah adanya information based trust. Jadi information based trust ini adalah rasa trust atau rasa percaya gitu ya, yang dibangun berdasarkan informasi objektif mengenai kebijakan privasi, kemudian bagaimana mekanisme perlindungan data yang memang dimiliki oleh sebuah platform digital, salah satunya adalah media sosial. Jadi sejauh mana kepercayaan pengguna terhadap keamanan media sosial dan mekanisme perlindungan privasinya. Kemudian ini contohnya misalkan kepatuhan untuk berpegang pada standar teknis, kepatuhan untuk berpegang pada prosedur keamanan, serta usaha untuk mengecek mekanisme perlindungan. Jadi kalau information based trust ini kepercayaan muncul karena adanya informasi yang menunjukkan bahwa sistem atau organisasi punya standar keamanan dan perlindungan privasi yang baik. Nah, kepercayaan ini tidak didasarkan pada adanya kedekatan emosional, melainkan pada bukti yang diamati, misalkan reputasi, kemudian transparansi dalam pengelolaan dan yang lain sebagainya. Jadi informasi-informasi yang kita dapatkan dari satu account atau dari media sosial secara umumnya atau platform yang memang kita gunakan itu kemudian bisa kita andalkan untuk membangun kepercayaan gitu ketika kita melakukan interaksi sosial. Tuh. Nah, kemudian kemudian yang berikutnya ada di identification based trust. Nah, kalau identification based trust ini adalah kepercayaan yang dibangun karena adanya hubungan interpersonal yang kuat, saling memahami, memiliki nilai atau tujuan yang sama, serta adanya ikatan emosional antara dua individu. Berbeda dengan information based trust yang didasarkan pada bukti objektif tentang keamanan satu sistem, tapi identification based trust ini berpusat pada hubungan antar manusia gitu. Di identification based trust ini biasanya individu tidak lagi hanya percaya dengan orang lain karena adanya pengalaman dengan orang tersebut, tapi juga karena telah berbentuk hubungan psikologis ataupun relasi sosial yang mendalam gitu, sehingga masing-masing kedua belah pihak saling memahami nilai-nilai yang dimiliki, tujuan satu sama lain dan yang lain sebagainya gitu. Makanya di poin dikatakan bahwa harus adanya komitmen emosional dan memang di identification based trust ini antara individu dengan individu, bukan individu dengan platform ataupun account secara mungkin lebih ke arah mekanisme keamanan digital gitu di dalam satu platform media digital. Kemudian yang terakhir mungkin
Social interaction ties atau kekuatan hubungan sosial. Jadi, apa motivasi individu berbagi informasi dalam satu komunitas virtual gitu ya. Jadi kekuatan hubungan sosial yang terbentuk melalui interaksi yang berulang, kemudian komunikasi yang intens, serta adanya rasa saling percaya di dalam satu komunitas baik luring maupun daring gitu ya. Itu akan semakin kuat pula ikatan yang terjalin gitu ya. Tadi mungkin ya berkaitan dengan kualitas relasi sosial itu sendiri gitu. Ikatan sosial ini kemudian menjadi penting karena ikatan sosial ini punya banyak manfaat. Bisa memperluas jaringan, memperoleh dukungan sosial, bisa sharing information dan yang lain sebagainya gitu. Nah, namun kita tetap harus hati-hati dengan durasi berbagi informasi, kemudian intensitas emosi dalam ikatan sosial tersebut, kemudian intimasi mutualisme dan hal-hal yang bisa diberikan oleh sesama anggota komunitas. Gitu. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan selain tadi yang communication privacy management gitu ya, kita juga harus memperhatikan terkait dengan information based trust, bagaimana rasa percaya itu kemudian dibangun berdasarkan informasi-informasi yang memang bisa kita ketahui, sama identification based trust, jadi rasa percaya yang memang terbangun bukan hanya berdasarkan rasa percaya yang dibangun memang bukan hanya tidak gampang ya, karena harus ada rasa percaya yang tumbuh dari interaksi yang terjalin secara waktu yang cukup lama, serta yang terakhir adanya tadi ikatan interaksi sosial gitu yang kuat, yang kemudian pada akhirnya itu bisa membantu kita dalam memutuskan ataupun membangun rasa percaya hingga akhirnya kita bisa memutuskan apakah kita ingin berbagi informasi pribadi atau tidak. Demikian Pak Jumah terkait dengan berbagai hambatan dan juga mungkin bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Nah, sekali ada beberapa, tapi ini pertanyaannya kira-kira yang juga adik-adik mahasiswa ingin menanyakan. Tadi sebelum paparan berakhir disebutkan ada durasi berbagi informasi. Itu seperti apa ya Bu? Idealnya tuh berapa lama atau intensitasnya sejauh apa? Itu gimana ya? Durasi berbagi informasi itu kan sebenarnya seberapa lama kemudian kita berinteraksi di dalamnya gitu ya Pak. Berbagi informasi itu artinya kita saling bertukar pikiran, kemudian kita bertukar cerita gitu ya. Ya sebenarnya durasi berbagi informasi itu ya seperti apa saja yang kita obrolin gitu. Seberapa lama sih saya chatting sama Pak Juma misalkan gitu ya. Itu kan menghabiskan waktu ketika kita baik di dalam media sosial gitu ya, maupun di dalam komunitas daring lainnya misalkan gitu ya. Nah, ketika memang durasi itu semakin panjang, otomatis kan sebenarnya ikatan itu akan semakin terjalin gitu ya. Ikatan itu akan semakin terasa kuat. Jadi ibaratnya relasi sosial kita tuh kualitas kayaknya kita deket banget gitu berasanya, karena hampir durasinya tuh hampir panjang gitu. Lama kita melakukan interaksi itu cukup panjang setiap harinya gitu ya. Nah, itu bisa kemudian membangun kekuatan atau ikatan sosial yang kemudian tadi kita kan akan semakin trust sebenarnya gitu. Lalu idealnya seberapa lama Bu? Dari 24 jam, ada baiknya kita itu mempunyai relasi atau membangun relasi melalui media sosial atau dunia maya. Itu idealnya sih sebenarnya. Normalnya manusia itu sehari-hari itu biasanya berapa lama agar kesadaran akan trustnya tuh berimbang antara yang ada di dunia nyata dengan di dunia maya. Idealnya kira-kira berapa ya Bu? Idealnya berapa ya? Kalau misalkan dikatakan idealnya, mungkin kita berkaitan dengan batasan waktu terkait sama time screen gitu ya Pak Juma. Ada juga kaitannya dengan itu. Jadi misalkan kalau kita terus-menerus
kadang kan kita juga capek ya Pak Juma kalau kita tektokan pakai personal chatting gitu. Kadang ada sesuatu yang memang kadang tidak bisa kita jelaskan melalui chat gitu ya, harus kita ketemu atau harus kita ngobrol dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika memang itu berlangsung secara terus-menerus gitu kan, otomatis ketika itu terjadi, kalau di beberapa literatur sih bilangnya kalau misalkan 3 jam secara berturut-turut gitu ya, tidak nonstop itu per hari, itu sudah bisa mengganggu kesehatan fisik terutama mata sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan kita secara intens gitu ya, durasinya itu sangat lama banget kita bertukar informasi ataupun bertukar pikiran melalui daring gitu ya, secara daring gitu ya, itu kan juga tanpa kita sadari kan akan mengganggu kesehatan kita secara fisik. Kemudian kalau udah kayak gitu biasanya kita udah cepet lelah kan, udah cepet fatigue gitu ya, itu tuh biasanya nanti akan menurunkan juga kemampuan rasionalitas kita, logis kita, jadi karena kita udah terlalu capek gitu. Jadi sebenarnya kalau dirasa supaya kita terus tidak terlalu berfokus gitu ya pada dunia digital, artinya kita juga tetap menyadari bahwa kita berpijak di dua kehidupan secara berdampingan gitu ya. Ya tetap harus dibatasi ya, kurang lebih seperti itu sih Pak Juma kalau berdasarkan literatur. Gitu. Berarti secara tidak termasuk di sini juga disinggung tentang komunitas virtual ya. Kan karena ibu berlatar belakang psikologi nih. Sebenarnya komunitas virtual itu secara psikologis akan memperkuat ini tadi yang privacy tadi, menjadi bagian dalam mengukuhkan dirinya masuk ke dalam suatu komunitas itu dengan dia berbagi informasi privacy tadi, atau justru dengan komunitas virtual ini justru malah bukan melindungi privasinya karena dia hanya berkomunikasi dengan komunitas itu saja, atau justru malah membuka dirinya. Menurut Ibu bagaimana? Kalau tadi sebenarnya terkait sama komunitas virtual itu kan sebenarnya adalah salah satu hambatan dalam privacy daring, itu adalah community engagement. Ketika kita terlibat secara penuh, secara aktif dalam satu komunitas daring gitu ya, nah itu biasanya justru akan memperlemah privasi online privacy behavior kita, karena dalam anggota komunitas tentu kita harus tadi menyertakan identitas pribadi itu, supaya kita bisa diidentifikasi bahwa memang kita bagian atau part of dari si komunitas ini. Misalkan komunitas pecinta kucing misalkan gitu. Berarti kan saya harus membagikan informasi terkait saya punya kucing berapa di rumah gitu kan. Foto kucing, otomatis ketika kita foto kucing itu kita ada foto part dari bagian rumah. Terus kemudian misalkan belinya di mana dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Sehingga akan ada beberapa mungkin informasi pribadi gitu ya, yang tanpa kita sadari bisa terbuka ke ruang publik. Misalkan gitu. Ini biasanya kalau ke dokter hewan di mana? Kita pasti dekat rumah, misalkan gitu. Terus Rumahnya di mana? Nah, lama-lama kan akan berlanjut, misalkan gitu ya. Sehingga memang kalau ketika kita menjadi bagian dari komunitas online tanpa disadari memang bisa kemudian memperlemah online privacy behavior. Tapi ada juga bahwa di komunitas virtual ini bisa memperkuat online privacy behavior kalau jadi memang akan menjadi hambatan, tapi bisa juga tidak menjadi hambatan kalau ada aturan yang jelas mengenai kerahasiaan data dari anggota. Batasannya jelas antara mana yang boleh dibagikan informasi, mana yang enggak, misalkan gitu. Kemudian ada tadi keamanan ada informasi terkait tadi information based trust-nya. Jadi di komunitas itu dikasih tahu standar teknisnya itu seperti apa, informasi yang nggak boleh dibagikan tuh apa saja, nanti ini tuh dipegangnya account-nya sama siapa dan yang lain sebagainya gitu. Sehingga memang kesadaran
ataupun privacy concern yang setiap anggota komunitasnya itu akan terbangun gitu Pak Juma. Karena memang secara batasan, secara aturan komunitas daring ini menjelaskannya gitu Pak Juma. Ya. Tuh. Wah, tapi tentu saja ada kesadaran ya dari Betul. gitu. Jadi adik-adik mahasiswa, apa yang tadi dipaparkan Bu Indah itu berarti ya memang memerlukan juga kesadaran kita sebagai Betul sekali. yang memang menggunakan media sosial ataupun dunia digital. Baik, adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswa tadi kita sudah membahas banyak hal. Dimulai dari segmen 1 kita membahas mengenai bagaimana privasi itu ada relasi sosialnya, ada trust, ada paradoksnya. Kemudian juga kita lihat di segmen kedua ada bagaimana itu kemudian ada manipulasi, ada deception atau penipuan di situ yang bisa memberikan hambatan dan terhadap privasi kita secara daring, yang pada akhirnya kembali kepada kita, kesadaran kita dan bagaimana kita juga memanage atau mengelola privasi kita. Nah, adik-adik mahasiswa, saya harap, kami berharap apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa adik-adik mahasiswa setelah segmen ini berakhir, program ini, tayangan ini berakhir, adik-adik mahasiswa harus login ya, login ke virtual class masing-masing karena akan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu adik-adik jawab sebagai pengayaan dari apa yang sudah kami sampaikan. Kami dari Ibu Indah narasumber, terima kasih sekali lagi. Pak Juma. Kami ucapkan terima kasih atas paparannya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.